Oke, jadi beberapa waktu lalu gue beli iPhone XR di PS Store. Apa saja yang gue cek saat membeli iPhone second? Yuk simak videonya. Oke, sebelum gua lanjut ke apa saja yang gua cek, di sini gua mau kasih lihat dulu apa saja yang gua dapatkan saat membeli iPhone bekas di PS Store. Nah, di sini gua dapat yang full set, jadi dapat dus box beserta aksesoris di dalamnya. By the way, di sini gua susah banget untuk buka dusnya. Jadi itu harus pakai tenaga ya. Jadi ini tuh nyepot banget gitu loh. Nah, kita lihat untuk isinya di sini dapat buku panduan yang di dalamnya itu ada SIM injektornya. Nah, di sini juga ada kwitansinya. Jadi gua belinya itu langsung ke store. Nah, ini SIM injektornya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini gua dapat kepala casan dengan kaki 3. Nah, selanjutnya di sini juga dapat earphone. Dan yang terakhir di sini juga ada kabel data atau kabel casannya. Dan di sini juga ada dus box yang polos seperti ini tanpa keterangan. Oke, selanjutnya kita bahas ke unitnya. Oke, untuk unit yang gua dapatkan ini ya bisa dibilang sih hampir 90% masih mulus atau 95% masih mulus. Jadi kalau dilihat nih masih bagus ya untuk bodinya. Tapi kalau dilihat dari baut bawah sepertinya ini sudah dibuka tapi nggak tahu apa yang diganti. Nah, untuk yang lainnya ini masih bagus dan paling kalau dilihat ini ada goresan-goresan baret-baret kecil di pinggir-pinggir kamera. Ya namanya juga second ya. Selanjutnya untuk fisik sih masih oke, masih bagus. Ya, kita langsung cek ke bagian dalamnya. Oke, selanjutnya yang gua cek di bagian pengaturan, kemudian di umum dan pilih mengenai. Dan di sini gua dapat kode M depannya yang artinya itu ori dari Apple dengan kode LLA dari Amerika. Jadi X Inter Amerika sepertinya. Dan untuk emailnya di sini gua udah copy dan gua cek dan hasilnya itu terdaftar di Kemenprint. Ya, mudah-mudahan tidak diblokir ya. Oke, selanjutnya yang paling umum dicek itu di iPhone itu adalah kesehatan baterainya. Jadi kalau misalkan kalian beli iPhone, cek juga kesehatan baterainya. Jangan sampai kalian dapat baterai yang sudah tidak sehat ya. Dalam artian kurang dari 80%. Dan unit yang gue dapatkan ini 89%. Dengan SOT harian itu bisa sampai 5 sampai 8 jam per harinya. Dan itu pun tidak main game ya. Jadi cuman scroll-scroll TikTok atau Instagram. Ya untuk handphone second sih bagusnya itu mungkin 85 sampai 95 ya. Kalau 100% rasanya aneh juga ya. Namanya juga second apalagi secondnya udah lama. Jadi ya yang paling wajar itu 85 sampai 95. Oke, selanjutnya di sini gua cek juga di True Tune-nya. Nah, kalau misalkan kalian mau cek True Tune itu kondisinya sebenarnya harus gelap biar kelihatan. Nah, di sini pas gua cek ini tuh nyala ya. Kalau misalkan kalian perhatikan, ini tuh layarnya berubah menjadi agak kekuningan. Oke, selanjutnya tidak lupa untuk mengecek bagian LCD. Nah, jadi kalian tahan aja aplikasi dan kalian geser-geser, jangan sampai lepas tangannya. Terus kalau misalkan stuck atau lepas sendiri, ya berarti mungkin itu kondisi LCD-nya ada masalah seperti itu. Oke, jangan lupa juga kalian cek bagian penting kameranya, karena yang diandalkan di iPhone itu adalah bagian kameranya. Kalian putar ke depan ke belakang, kalau perputarannya cepat itu masih bagus ya. Jadi ya kita cek di sini untuk hasilnya. Dan kalau gua rasa sih ini hasilnya masih jernih, masih bagus untuk tahun 2022 ini. Jangan sampai ngeblur ya kalian beli iPhone tapi kameranya ngeblur, jangan sampai. Jadi kalian harus cek benar-benar di bagian kameranya, cek semua fitur-fiturnya, oke? Oke, yang tidak kalah penting juga kalian harus cek bagian speakernya. Untuk bagian speaker kalian bisa langsung cek di bagian bunyi.
Nah, jadi kalau misalkan suaranya tidak cempreng berarti bagus. Oke, paling itu aja yang gua cek saat membeli iPhone second. Jadi buat teman-teman, video ini semoga bermanfaat.